Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tarina Fidela dari kelas 12 MIPA 4. Izin mempresentasikan materi tentang salah satu penyakit menular seksual yaitu granuloma inguinale. Guna untuk mengerjakan tugas ujian praktek materi PJOK SMA Negeri 2 Kota Sukabumi kelas 12. Ya, langsung saja. Apa itu granuloma inguinale? Granuloma inguinale merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual yang cukup jarang terjadi. Kondisi ini biasanya terjadi pada seseorang berusia 20-40 tahun yang aktif secara seksual. Penyakit ini sering terjadi pada pria dibanding wanita. Sini saya sudah menyisipkan salah satu gambarnya. Bisa dilihat yang sebelah sini. Lalu apa saja sih penyebab granuloma inguinale itu? Granuloma inguinale disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis. Seseorang bisa terinfeksi oleh bakteri ini melalui hubungan seks vaginal, melalui vagina, dan anal melalui anus. Pada kasus yang sering terjadi, bakteri ini juga dapat menular melalui seks oral atau yang melalui mulut. Mengingat bahwa granuloma inguinale yang menular melalui hubungan seksual, maka risiko terserang penyakit ini lebih tinggi pada orang yang aktif berhubungan seks, terutama orang usia 20-40 tahun. Granuloma inguinale juga diketahui lebih sering terjadi pada pria dibanding wanita. Oleh sebab itu, orang yang berperilaku dengan LSL, lelaki seks lelaki, lebih rentan tertular granuloma inguinale daripada kalangan heteroseksual. Selain faktor tersebut di atas, granuloma inguinale juga lebih sering terjadi di wilayah tropis dan subtropis. Lalu apa saja sih gejalanya? Gejala granuloma inguinale muncul dan berkembang secara perlahan. Biasanya waktu antara terjadinya penularan sampai munculnya gejala adalah 1-12 minggu. Gejala awal granuloma inguinale adalah benjolan kemerahan yang muncul di area selangkangan. Benjolan ini berukuran kecil dan tidak menimbulkan nyeri, sehingga seringkali tidak disadari oleh penderitanya. Pada penderita yang melakukan seks anal atau oral, benjolan juga muncul di area anus atau wajah. Gejala granuloma inguinale berkembang dalam 3 tahapan, yaitu ada tahapan pertama. Pada tahap ini, benjolan akan menyebar ke arah di luar selangkangan. Benjolan akan membesar dan dengan permukaan yang lembut bila diraba. Meski tidak terasa nyeri, benjolan ini mudah berdarah bila tergesek. Lalu dilanjutkan dengan tahap kedua. Pada tahap kedua, bakteri mulai merusak kulit sehingga membentuk luka terbuka di selangkangan yang menimbulkan bau tidak sedap. Pada pasien pria, luka terbuka ini dapat muncul di penis, skrotum, dan pangkal paha. Sedangkan pada pasien wanita, luka dapat terbentuk di vulva, vagina, dan area sekitarnya. Lalu ada tahap yang terakhir, yaitu tahap ketiga. Pada tahap ketiga, luka yang terbentuk semakin dalam dan membuat jaringan parut di sekitar selangkangan. Infeksi granuloma inguinale juga dapat menyebar ke kelenjar getah bening di lipatan paha dan menyebabkan area tersebut membengkak. Selain itu, infeksi juga dapat menyebar ke tulang, sendi, hati melalui aliran darah. Lalu kapan sih kita harus ke dokter? Segera periksakan ke dokter spesialis kulit dan kelamin bila muncul gejala dan tanda di atas. Pemeriksaan juga harus segera dilakukan jika pasangan seksual Anda diketahui menderita granuloma inguinale. Lakukan pemeriksaan infeksi menular seksual ke dokter secara berkala jika Anda aktif secara seksual atau sering berganti pasangan atau berhubungan seks tanpa memakai kondom atau pengaman. Lalu ada diagnosis granuloma inguinale. Gejala granuloma inguinale mirip dengan gejala limfogranuloma venereum atau LGV, kankroid, sifilis, kanker penis, dan kanker vulva. Oleh sebab itu, penyakit ini sulit untuk didiagnosis. Biasanya, pasien diduga menderita penyakit ini setelah timbul luka terbuka di daerah selangkangan, terutama bila luka tersebut tidak kunjung sembuh. Namun, untuk memastikannya, dokter akan melakukan pengambilan sampel jaringan
atau biopsi dari luka pasien guna mendeteksi keberadaan bakteri Klebsiella granulomatis. Lalu ada pengobatannya. Pengobatan penyakit ini sebaiknya dilakukan sejak dini untuk mencegah pembengkakan dan pembentukan jaringan parut permanen di sekitar alat kelamin. Metode pengobatannya adalah memberikan obat antibiotik bentuk minum atau suntik selama 3 minggu. Jenis antibiotik yang diberikan antara lain ada ciprofloxacin dan teman-temannya ya. Pasien umumnya membaik dalam 7 hari setelah diobati. Tetapi jika infeksi sudah menyebar ke kelenjar getah bening di selangkangan, proses penyembuhan perlu waktu yang lebih lama. Selain itu, benjolan bisa tumbuh kembali sehingga pasien wajib melakukan pengobatan sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Selama proses penyembuhan, pasien tidak boleh melakukan hubungan seksual. Pasien juga harus kontrol ke dokter secara berkala sampai 6 bulan setelah sembuh. Selain pada pasien, pemeriksaan dan pengobatan juga dilakukan pada pasangan pasien granuloma inguinale yang mengalami gejala serupa. Lalu ada komplikasinya juga tentunya. Komplikasi yang dapat timbul dari penyakit granuloma inguinale atau donovanosis antara lain pudarnya warna kulit di area selangkangan, kerusakan atau terbukanya jaringan parut permanen pada kelamin, pembengkakan permanen pada alat kelamin akibat jaringan parut, dan infeksi granuloma inguinale secara berulang. Lalu apa sih pencegahannya? Seperti yang telah dijelaskan tadi, granuloma inguinale menular melalui hubungan seksual. Oleh sebab itu, cara pencegahan utama penyakit ini adalah dengan melakukan hubungan seks yang aman, yaitu dengan memakai kondom dan tidak berganti-ganti pasangan seksual. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.